Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bujuan Triti. Dan cerita kita kali ini terdapat dari seseorang yang bernama Joni. Dan judul ceritanya yaitu Petaka Tumbal Pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Joni. Dan kisahku ini yang berjudul Petaka Tumbal Pesugihan. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya yang bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa pantas jadi bapaknya Rianti daripada suaminya. Alimuddin punya 3 orang istri dan anaknya juga banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya kakakku pasrah, mau tidak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksaan itu. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar milik yang sengaja disediakan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimuddin juga punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleh dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbok bawa sesajen ke lantai 3. Semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan dan sejenisnya. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku bertanya padanya, kenapa dia bawa sesajen ke atas? Simbok cuma menjawab, saya cuma disuruh sama Tuan Den. Saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku mendengar suara-suara ramai yang menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas dan astaga, ternyata banyak makhluk-makhluk halus yang sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hal ini dari bayangan-bayangan saja. Lalu terlihat sesosok makhluk besar yang bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam. Rianti hanya menggelengkan kepalanya dan bilang kalau aku berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesar di malam hari. Dengan melewati puluhan-puluhan hektar kebun tebu, di perjalanan tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motorku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali. Sehingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku.
Namun aku berusaha untuk selalu positif thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia di waktu hening seperti itu. Tiba-tiba sesuatu yang besar berlarian dari arah semak-semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku. Sosok seperti seekor sapi putih namun tak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku pun jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya satu orang anak Alimuddin dari istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak itu aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering mimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku, Rianti, untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Di kala saat seperti inilah, Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius padaku, "Joni, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang? Biar bisa terus bersama seperti saat ini," ujarnya. Aku menjawab, "Hus, kok ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah kita akan selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Sura, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1 lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situlah aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu rumah ataupun pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik, tapi hanya untuk menjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Dan setelah itu terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan Genderuwo dengan persyaratan tumpal 3 sapi putih setiap tahun. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukar nyawa anaknya ataupun istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati. Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran dari Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya hawa panas hening mencengkam. Dan tiba-tiba terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sosok makhluk yang besar
Mendengar ini, aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat Simbok yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbok. Sesampai di sana, aku mendapati Simbok tergeletak pingsan. Aku bangunkan Simbok sambil ku tetesi kedua matanya dengan air dan ku bacakan ayat-ayat kursi yang aku hafal. Syukurlah Simbok bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbok langsung menjerit lagi dan menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, na'udzubillah, tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring sebesar gading gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Jujur, aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah aku percayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang ku kumpulkan, aku membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga Al-Annas. Alhamdulillah makhluk itu raib dan seketika. Esoknya, pagi-pagi Simbok menangis padaku ingin pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya. Ku bayar sisa gajiannya. Sementara Alimuddin yang berencana Simbok akan mengaku tinggal 3 trauma bulan di melihat luar genderuwo kota. di rumah besar ini. Dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempel di pintu. Dia menghamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin. Dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tidak terlepas dari air wudhu, sholat dan berzikir padanya. Belum genap 1 minggu aku pun tak rela dan tinggal di rumah orang tuaku saja. Rianti pun pulang ke rumah orang bertengkar atas masalah ini. Dia lagi hamil tua, kelopak matanya tampak coklat pucat, dan tubuhnya memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku yang tak lain adalah ayah Santi, kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu, namun perjalanan memakan waktu cukup lama. Karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangat jauh, hingga pada akhirnya ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara kupasang ayat-ayat Allah, si iblis membabi buta kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anaknya dari istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegahnya, karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekati diri pada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis. Dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang kita cintai. Aku dan Santi pun berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapat pekerjaan yang memadai, sedangkan Santi menjadi seorang bidan.
Dari sinilah kami merintis sedikit demi sedikit uang. Hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah keluarga kami damai, sakinah, mawaddah warahmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridho dari Yang Maha Kuasa. Satu pesan dari saya, janganlah kalian meraih kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi dibanding nyawa seorang yang kita cintai? Dan satu hal lagi, janganlah menjodoh paksakan anak-anak hanya dengan kesilauan duniawi. Tak semua pilihan orang tua itu membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak sendiri. Apakah Anda tega melihatnya menangis tertusuk runcingnya berlian? Sekian cerita dari saya Joni. Semoga dapat kita petik hikmahnya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.